Israel akhirnya sudah bertekuk lutut pada Hamas, gencatan senjata tanda kemenangan Palestina dari Zionis. Pasukan Israel mundur teratur setelah keputusan gencatan senjata. Iran mengakui inilah akhir dari perang di mana Israel sebagai pecundang. Hal ini membuat Israel harus bertekuk lutut mengiyakan permintaan milisi Hamas yang akhirnya mengantarkan Israel dan rakyatnya pada kekalahan besar dan memalukan. Ini juga membuka mata dunia betapa munafiknya Israel dan warga di sana hingga sekutu-sekutunya. Sementara itu, Kepala Angkatan Darat Republik Islam Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Musavi meledek Israel yang disebut lebih lemah dari jaring laba-laba. Keruntuhan Israel sudah jelas, katanya pada hari Minggu, merujuk pada gencatan senjata antara Israel dan Hamas sebagai imbalan atas pembebasan para sandera yang ditawan Hamas, seperti dikutip Yerusalem Post. Israel tidak berdaya menghadapi perlawanan dan tidak mencapai tujuan militer apapun, ujarnya. Tanda-tanda keruntuhan rezim Israel menjadi sangat jelas dalam operasi tersebut. Ketika Zionis bertekuk lutut dan menerima semua kondisi yang ditetapkan oleh kekuatan perlawanan Palestina. Paparnya, mengacu pada Hamas, Jenderal Musavi mengatakan, Angkatan Darat Iran telah memberitahu otoritas dalam negeri dan organisasi internasional bahwa mereka siap mengerahkan pasukan ke daerah dekat jalur Gaza dan memberikan bantuan medis yang diperlukan bagi masyarakat. Sejak serangan Hamas 7 Oktober, Israel telah membombardir Gaza nyaris tanpa henti sebelum akhirnya sepakat gencatan senjata yang dimulai pada Jumat pekan lalu. Pengungkapan ex-intelijen Amerika Serikat menampar Zionis, Hamas menang besar atas militer Israel. Scott Ritter, mantan perwira intelijen Korps Marinir Amerika Serikat, membuat penilaian objektif yang menampar rezim Zionis Israel atas konflik saat ini. Dia menilai Hamas meraih kemenangan besar atas militer Israel. Dia memberikan penilaian objektif termasuk mengadopsi pengakuan resmi rezim Zionis Israel bahwa serangan Hamas 7 Oktober 2023 setara dengan serangan 11 September 2001 yang melanda Amerika. Dia tak setuju bahwa serangan 7 Oktober tersebut sebagai serangan teroris, karena itu adalah serangan militer yang menumbangkan kesombongan militer dan intelijen Israel. Hamas telah mencapai kemenangan besar atas militer Israel, kata Ritter dalam artikel dikutip dari Palestine Chronicle. Elemen dasar dan kemenangan ini sudah ditetapkan dengan baik, lanjut dia. Ritter menawarkan analisis unik mengenai apa yang terjadi 7 Oktober antara milisi Hamas dan militer Israel di Israel Selatan. Israel telah menggelonggongkan serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap berbagai pangkalan militer dan pemukiman militer Israel sebagai tindakan terorisme besar-besaran, menyamakannya dengan serangan teror 11 September 2001 terhadap Amerika, tulis Ritter. Masalah dengan klaim Israel bahwa klaim tersebut terbukti salah atau menyesatkan, lanjut dia yang mengkritik klaim pencapaian militer Israel dalam perang melawan Hamas. Hampir sepertiga dari korban Israel terdiri dari petugas militer, keamanan, dan polisi. Terlebih lagi, ternyata pembunuh nomor 1 warga Israel pada 7 Oktober bukanlah Hamas atau faksi Palestina lainnya, melainkan militer Israel sendiri. Video baru-baru ini dirilis menunjukkan helikopter Apache Israel tanpa pandang bulu menembaki warga sipil Israel yang mencoba melarikan diri dari supernova Sukkot gathering yang diadakan di gunung terdekat dekat Kibbutz Shrem. Pilotnya tidak dapat membedakan antara warga sipil pejuang Hamas. Banyak kendaraan yang pemerintah Israel tunjuk sebagai contoh kedurhakaan Hamas dihancurkan oleh helikopter Apache Israel, paparnya. Klaim Ritter didukung oleh informasi baru berdasarkan penilaian keamanan Israel sendiri dan diterbitkan surat kabar Israel Haaretz pada hari Sabtu pekan lalu.
Militer juga membantah klaim Israel yang banyak diantara diulang oleh pejabat barat dan media arus utama. Pemerintah Israel harus menarik kembali klaimnya bahwa Hamas memenggal 40 anak-anak dan tidak memberikan bukti yang dapat dipercaya bahwa Hamas terlibat dalam pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap seorang wanita Israel. Laporan saksi mata menggambarkan para pejuang Hamas sebagai orang disiplin, tekun dan mematikan dalam serangan tersebut, namun tetap sopan dan lembut ketika berhadapan dengan tawanan sipil, kata Ritter. Pertanyaan yang muncul ketika mengapa pemerintah Israel berusaha keras untuk membuat narasi yang dirancang untuk mendukung karakterisasi yang salah menyesatkan dari serangan Hamas Gaza sebagai tindakan terorisme. Jawabannya, karena yang terjadi pada 7 Oktober bukanlah serangan teroris melainkan serangan militer. Perbedaan antara kedua istilah tersebut adalah siang dan malam dengan melabeli peristiwa 7 Oktober sebagai aksi terorisme. Israel mengalihkan tanggung jawab atas kerugian besar tersebut ke pihak militer keamanan dan badan intelijen lalu ke Hamas. Namun, jika Israel mengakui bahwa apa yang dilakukan Hamas sebenarnya adalah sebuah penyerbuan, sebuah operasi militer, maka kompetisi militer keamanan dan badan intelijen Israel akan dipertanyakan, begitu pula kepemimpinan. Ritter mendapatkan bahwa Hamas selalu telah mencapai kemenangan besar atas tentara Israel dengan alasan bahwa elemen dasar dari kemenangan ini sudah ditetapkan dengan baik. Ketika serangan terjadi, Hamas mampu menyerang dengan kemampuan titik pengawasan dan komunikasi yang diandalkan IDF, lanjut dia. Hamas mengalahkan tentara Israel yang ditempatkan di sepanjang tembok pembatasan dalam pertarungan stand-up. 2 batalion Brigade Golani berhasil dikalahkan. Begitu pula elemen itu, unit IDF kebanggaan lainnya, semu dia. Hamas menyerang markas besar divisi Gaza, pusat intelijen lokal, dan fasilitas komando dan kendali utama lainnya dengan ketepatan yang brutal, mengubah waktu respon yang seharusnya 5 menit menjadi berjam-jam dari cukup waktu bagi Hamas untuk menyelesaikannya. Salah satu tujuan utama penyanderaan hal ini mereka lakukan dengan sangat mahir, kembali ke Gaza dengan lebih dari 230 tentara Israel dan juga warga sipil.